Pernah terbayang nggak sih kalau batu-batu alam yang kaku dan dingin itu sebenarnya bisa berubah jadi semacam buku harian sebuah peradaban? Begitulah yang dipikirkan nenek moyang kita di zaman dulu. Bagaimana mereka melakukannya? Dengan mengukir bongkahan batu menjadi catatan memori yang sekarang kita sebut candi. Kita setuju kan bahwa kenangan itu sebuah catatan hidup yang membuat kita merasa takjub? Tapi sebelum terlalu jauh membahas sisi puitisnya, coba kita bahas realitas fisiknya dulu. Batu itu material yang keras, dingin, dan berat. Membayangkannya saja sudah bikin sakit punggung, apalagi berpikir untuk membentuknya. Nah, disinilah letak kreativitas para arsitek zaman dulu. Mereka justru mencari cara untuk memotong, mengangkut, memahat, dan memindahkannya. Batu kreasi itu disusun lapis demi lapis, ditata sedemikian rupa, seperti sedang menciptakan bait dalam puisi. Lahirlah sebuah mahakarya yang di Nusantara kita kenal dengan nama yang sangat agung, candi. Kita tidak bisa melihat candi hanya sebagai tumpukan batu atau sekadar desain arsitektur. Candi itu punya peran filosofis yang jauh lebih dalam. Di dunia modern yang serba instan, buru-buru, dan kadang bikin stres, candi hadir sebagai penyeimbang yang elegan. Sewaktu kita melihat susunan batu yang rapi, artistik, dan megah, kita sebenarnya sedang menyaksikan sesuatu yang dibangun dengan dedikasi dan kebesaran hati. Nah, bagaimana kalau kita anggap candi itu bukan sebagai bangunan, tapi salinan naskah dari buku waktu? Bayangkan relief yang terukir di dindingnya memuat narasi paragraf. Lalu, prasasti yang dipahat seperti tanda tangan si penulis, dan waktu pembuatannya sama seperti tahun terbit dari buku raksasa itu. Mari kita lihat dua mahakarya emas terbesar di Indonesia, Candi Borobudur dan Candi Prambanan dari abad 8 dan 9. Dua candi ini adalah bukti nyata di mana elemen arsitektur, ritual keagamaan, dan narasi cerita semuanya melebur jadi satu. Keduanya secara harfiah adalah buku waktu yang halamannya terbuat dari batu dan selalu terbuka lebar buat siapa saja yang mau membacanya. Tentunya kesadaran soal betapa berharganya susunan batu kuno ini bukan cuma ada di Indonesia. Berdasarkan pengalaman Siska 22 tahun tinggal di Arles, Prancis, peninggalan kuno di sini dirawat dengan keseriusan yang nyaris sakral. Jadi, kalau dipikir-pikir, membangun sesuatu dari bongkahan batu ibarat candu arsitektur lintas peradaban. Coba perhatikan, bangsa Yunani kuno menyusun batu buat bikin kuil megah untuk dewa-dewi mitologi mereka. Bangsa Romawi merancang amfiteater dari batu buat mengakomodasi massa dan ajang pamer kekuasaan. Bangsa Mesir kuno mengunci konsep keabadian melalui piramida-piramida raksasa. Bangsa Tiongkok membangun tembok besar sebagai benteng pertahanan. Motif budayanya memang berbeda-beda, tapi dorongan buat menaklukkan batu yang masif itu ternyata persis sama. Sekarang, mari kita lihat bagaimana candi dibangun berabad-abad lalu tanpa bantuan alat berat modern sama sekali. Bayangkan mereka harus memindahkan material bertonton, meletakkannya di posisi yang tepat, memastikan strukturnya stabil, sampai menambahkan ukiran yang rumit. Semuanya digarap secara gotong royong. Satu saja kesalahan kecil dalam proses ini, tragedi fatal bisa terjadi. Nah, sampai sini muncul pertanyaan besar di kepala kita. Kalau memindahkan dan mengukir batu itu berat, bikin encok, penuh resiko, dan butuh pengorbanan yang gila-gilaan, terus kenapa orang zaman itu terobsesi banget melakukannya?
Kira-kira apa motivasi mereka rela menghabiskan beberapa dekade cuma buat nyusun batu? Jawabannya sebenarnya sangat bersahaja, karena manusia rindu keabadian. Betul, keabadian. Kita semua sadar ya, fisik manusia itu ada kadaluarsanya. Kehidupan kita terbatas oleh waktu, tapi batu bisa bertahan hingga ribuan tahun. Bahkan, material pertama saat bumi terbentuk lebih dari 4,5 miliar tahun yang lalu adalah batu. Dengan menitipkan gagasan cerita dan kepercayaan mereka ke dalam bongkahan batu yang dikemas dengan visual yang cantik, orang zaman dulu menemukan cara untuk terus hidup. Candi dan monumen batu lainnya yang ada di dunia kita menjelma jadi semacam harisma kolektif dari suatu masa. Ornamen-ornamen yang dipahat itu sama sekali bukan cuma pajangan. Disinilah tempat disimpannya kode-kode budaya yang kaya simbol kosmologi tentang bagaimana mereka memandang alam semesta sampai penanda status sosial dan nilai-nilai penting yang sekarang sudah terkunci permanen. Ini memberi kita gambaran betapa rapi dan canggihnya sistem dokumentasi mereka. Kalau bangunan batunya adalah buku, prasasti itu ibarat catatan kakinya. Lewat catatan kaki dari batu inilah, nenek moyang kita dengan cermat mencatat detil siapa pencetus idenya, kapan tepatnya bangunan itu didirikan, sampai apa tujuan spesifik mahakarya ini dibuat. Catatan kaki inilah yang memastikan supaya para kreator sejati dari masa lalu tidak pernah hilang dari sejarah. Jadi paham ya, kalau sekumpulan batu yang tadinya cuma berserakan di alam, lewat visi dan keringat manusia, bisa dibentuk jadi kenangan panjang buat kita semua. Candi mengajarkan kita soal dedikasi yang bisa menembus batas zaman. Nah, kalau di zaman sekarang yang serba digital, kira-kira warisan seperti apa lagi yang berusaha kita bangun? Dan mampukah karya kita bertahan menembus waktu sehebat tumpukan batu masa lalu itu?